Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, anak-anakku, sidang Jalsah Salanah Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia tahun 2025 yang insya Allah Ta'ala dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di seluruh Indonesia. Pertama-tama tentunya kita banyak-banyak mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena pada siang hari ini atau sore hari di Indonesia bagian timur, alhamdulillah kita di berbagai daerah, di berbagai lokasi di Indonesia dapat kembali melaksanakan Jalsah Salanah. Dan tentu ini merupakan karunia yang khas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus banyak-banyak kita syukuri. Terlebih pada hari ini kita hanya tinggal menghitung hari menjelang genap 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah berdiri di Indonesia. Dalam kesempatan ini, dengan penuh kecintaan, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz telah mengirimkan pesan khusus beliau kepada seluruh peserta Jalsah Salanah Indonesia tahun 2025, yang pada kesempatan ini saya akan bacakan lengkapnya. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan taufik untuk bermulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih. Dan dalam kesempatan itu saya menanyakan kepada Huzur, apakah Huzur bisa menyampaikan pesan atau ceramah secara langsung dari jarak jauh, karena insya Allah Ta'ala Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia akan menyelenggarakan jalsah pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember. Hazrat Khalifatul Masih dengan penuh kecintaan menyampaikan, saya akan mengirimkan pesan tertulis saya. Tuan bacakanlah pada kesempatan jalsah. Yang penting bukan siapa yang menyampaikan, tetapi pesan saya itu agar diamalkan. Nah, jadi ini adalah beberapa hari setelah itu Hazrat Khalifatul Masih mengirimkan pesan beliau, yang pesan ini juga ditandatangani oleh Huzur kita tercinta. Jadi saya akan bacakan pesan dari Hazrat Khalifatul Masih untuk Jalsah Salanah Indonesia tahun 2025. Anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sangat senang bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Jemaat Indonesia sedang mengadakan jalsa salanah pada tanggal 5, 6, dan 7 Desember 2025. Dan Anda semua berkumpul di berbagai titik lokasi jalsah di seluruh negeri untuk berpartisipasi dalam acara yang penuh berkat ini. Saya sungguh-sungguh berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa kepada jalsah ini. Dan semoga Anda semua dapat memperoleh karunia yang tidak terhingga banyaknya, serta benar-benar dapat mengambil manfaat dari jalsah ini dalam segala aspeknya. Merupakan hal yang istimewa bahwa tahun ini bertepatan dengan 100 tahun jemaat Anda. Oleh karena itu, selain mengungkapkan rasa kegembiraan dan juga kebahagiaan, Anda juga harus merenungkan Anda juga harus merenungkan karunia Allah Ta'ala yang tidak terhingga banyaknya. Dari sebuah awal yang sederhana, Jemaat Indonesia telah berkembang menjadi semakin kokoh selama 100 tahun terakhir ini. Sembari melangkah maju, Anda juga harus memberikan perhatian besar kepada tanggung jawab Anda dan menyadari bahwa meskipun pencapaian 1 abad ini merupakan sarana kebahagiaan bagi Anda, tetapi hal ini juga meletakkan tanggung jawab yang besar di pundak Anda. Jangan sampai setelah mencapai tonggak bersejarah ini, Anda justru menjadi lengah dan bersantai. Sebaliknya, ketika Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia memasuki abad keduanya, maka menjadi kewajiban bagi setiap Muslim Ahmadi untuk berjuang dengan penuh pengabdian dan juga komitmen demi memastikan kemajuan dan perkembangan jemaat ini terus berlanjut. Saya ulangi, sebaliknya ketika Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia memasuki abad keduanya, maka menjadi kewajiban bagi setiap Muslim Ahmadi untuk berjuang dengan penuh pengabdian dan juga komitmen demi memastikan kemajuan dan perkembangan jemaat ini terus berlanjut. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk tidak menganggap jalsah ini hanya sekedar pertemuan biasa, melainkan beliau alaihissalam menyatakan bahwa jalsah adalah sebuah acara yang semata-mata didasarkan kepada rencana ilahi demi penyebaran Islam dan penyebaran ajaran Nabi suci kita tercinta yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait hal ini, beliau alaihissalam menyatakan, janganlah menganggap bahwa jalsah ini sama seperti pertemuan duniawi biasa lainnya. Sebaliknya, keadaannya adalah demikian, bahwa jalsah ini didirikan atas dukungan sejati terhadap kebenaran dan penyebaran agama Islam. Batu pondasi jemaat ini telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan bangsa-bangsa telah dipersiapkan untuk segera datang dan bergabung ke dalamnya. Hal ini karena pekerjaan ini adalah pekerjaan dari Zat yang Maha Kuasa, dan baginya tidak ada yang mustahil. Pernyataan Hazrat Masih Maud alaihissalam ini tercantum di dalam Istihar tanggal 27 Desember 1892, Majmu'ah Istiharat Jilid 1 halaman 361 edisi 2019. Selanjutnya Huzur bersabda, Anda harus mendengarkan dengan seksama
pidato-pidato dari para alim ulama jemaat. Ingatlah bahwa para pembicara telah bekerja keras untuk mempersiapkan materi mereka. Karena itu penting untuk mendengarkannya dengan penuh perhatian. Merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala semata bagi kita bahwa para ulama jemaat kita melakukan kajian dan menyusun materi mereka tidak hanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, serta sabda dan sunnah Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga berdasarkan penjelasan-penjelasan yang mencerahkan dari Hazrat Masih Maud alaihi wasallam, serta kemudian menyampaikan hikmah dan ilmu tersebut kepada kita. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar memanfaatkan seluruh rangkaian acara jalsah ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai ajaran-ajaran serta keyakinan kita, sehingga dapat memperkuat keimanan Anda, serta meningkatkan standar ruhani dan akhlak Anda. Jalsah ini juga hendaknya menjadikan Anda dapat meningkatkan standar takwa, yakni amal saleh, dan menumbuhkan rasa takut yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati Anda. Pada hakikatnya, satu-satunya yang harus menjadi tujuan Anda, yakni untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Saya ulangi lagi, pada hakikatnya, satu-satunya yang harus menjadi tujuan kita semua, yaitu untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka berpartisipasi di dalam jalsah akan menjadi sia-sia dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Anda harus berusaha keras untuk memenuhi syarat baiat ini. Anda harus berusaha keras untuk memenuhi seluruh syarat baiat. Syarat-syarat tersebut harus menjadi pedoman Anda dalam menjalani kehidupan ini. Dan jika Anda mengamalkan syarat-syarat baiat, maka Anda dapat menciptakan sebuah revolusi ruhani yang sejati di dunia ini. Setiap butir dari syarat-syarat baiat mengandung lautan hikmah yang tidak ada batasnya. Seorang Muslim Ahmadi harus senantiasa merenungkan setiap syarat baiat tersebut untuk menjaga agar keimanannya senantiasa tetap hidup. Hanya dengan perantaraan introspeksi diri dan dengan melakukan evaluasi secara rutin atas segala amal perbuatan serta tindakan kita sehari-hari, barulah Anda dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dari baiat Anda itu. Saya menyeru Anda untuk senantiasa setia kepada nizam ilahi ini, yakni Khilafah Ahmadiyah, dan selalu berusaha menjalin hubungan yang erat dengan Hazrat Khalifatul Masih. Saat ini, tugas untuk menghidupkan kembali Islam dan menciptakan perdamaian dunia hanya dapat dicapai dengan mengikuti sistem khilafah. Anda harus sering menonton MTA dan mendengarkan khutbah Jum'ah serta juga pidato-pidato saya di berbagai acara dan kesempatan lainnya. Dengan cara ini, Anda akan mampu menjaga hubungan yang berkesinambungan dengan khilafah dan akan memperkaya serta memperkokoh keimanan Anda. Saya juga ingin mengingatkan Anda mengenai tanggung jawab Anda dalam hal tabligh, yang merupakan hal yang sangat penting bagi setiap Ahmadi. Anda semua harus berusaha untuk terlibat sepenuhnya dalam program dan kegiatan tabligh, berdakwah dengan penuh hikmah, serta memastikan agar ajaran Islam Ahmadiyah yang damai dan penuh kasih sayang ini dapat disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik kepada Anda untuk dapat melakukan hal tersebut. Sebagai penutup, saya berdoa,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati jalsa salanah Anda dengan kesuksesan yang luar biasa dan menganugerahkan taufik dan karunia kepada Anda semua untuk menciptakan perubahan nyata dalam hidup Anda menuju ketakwaan yang lebih tinggi, akhlak yang lebih mulia, dan amal perbuatan yang lebih baik, serta penghormatan kepada Islam Ahmadiyah dan juga kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Anda sekalian dalam lindungan dan perlindungannya yang penuh kasih, dan semoga Allah taala memberkati Anda semua. Wassalam, ditandatangani oleh Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pesan dari imam kita tercinta, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala Binasril Aziz, yang beliau tujukan kepada anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Pada kesempatan yang mulia ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia dan khususnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terlaksananya Jalsah Salanah 2025 adalah cerminan komitmen pemerintah yang tetap teguh terhadap amanat konstitusi dan juga jaminan atas hak asasi manusia, bahwa sebuah kegiatan keagamaan dapat berlangsung dengan tertib, damai, dan tersebar di banyak lokasi, merupakan satu cerminan nyata dari komitmen negara terhadap amanat konstitusi, yakni menjamin kebebasan beragama, menjaga martabat setiap warga, dan memastikan hak-hak asasi manusia tetap teguh ditegakkan. Dan pada kesempatan Jalsah Salanah kali ini, di berbagai lokasi, jemaat didorong untuk memberikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, surat-surat kita diterima dengan baik oleh pihak kepolisian, dan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia di berbagai lokasi melakukan mekanisme sebagaimana arahan dari Mabes Polri, yakni penyampaian surat pemberitahuan kegiatan jalsah kepada aparat kepolisian setempat. Alhamdulillah, surat-surat kita, pemberitahuan kita tersebut diterima dengan baik, disikapi dengan profesional, dan ditindaklanjuti selaras dengan prinsip pelayanan publik yang humanis. Dan tentunya kehadiran Kepolisian Republik Indonesia yang bersahabat dan komunikatif selama persiapan hingga pelaksanaan Jalsah Salanah kita memberikan rasa aman dan nyaman serta kenyamanan bagi seluruh peserta. Semoga kolaborasi dan kerjasama yang baik ini dapat terus kita lanjutkan dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama kita dalam membangun masyarakat Indonesia yang damai, inklusif, dan penuh penghormatan. Apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada aparat Tentara Nasional Indonesia, TNI, kemudian kepala-kepala daerah, kemudian berbagai instansi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, dan seterusnya. Kami sangat mengapresiasi dukungan dan peran aktif dari aparat negara dan juga pemerintah untuk menyukseskan dan memberikan kenyamanan bagi pelaksanaan Jalsah Salanah ini. Mudah-mudahan kita doakan selalu semoga aparat-aparat negara, pejabat-pejabat pemerintah, para pimpinan bangsa kita, dan juga tentunya khususnya Presiden Republik Indonesia dan jajaran menteri dalam kabinet beliau, semoga selalu mendapatkan bimbingan dan juga
karunia yang khas dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memimpin dan membawa bangsa kita ke arah kemajuan-kemajuan yang jauh lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini juga kita sangat berduka, sangat bersedih akan kejadian bencana yang menimpa saudara-saudara kita, bangsa kita, khususnya di Sumatera bagian utara, yakni khususnya Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan juga Provinsi Sumatera Barat, atas kejadian banjir bandang dan juga longsor ya di berbagai tempat, di banyak tempat, sehingga menimbulkan korban yang begitu banyaknya. Saya cek berdasarkan rilis pemerintah kemarin, sampai dengan kemarin sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban yang wafat sampai dengan kemarin 836 jiwa. Kemudian yang hilang masih belum ditemukan, itu ada 518 orang. Kemudian yang terluka ada lebih dari 2.700 orang. Kemudian yang mengungsi di Provinsi Sumatera Utara itu ada 40.000 orang mengungsi. Di Provinsi Aceh ada 817.000 orang mengungsi. Total 3,7 jiwa yang terdampak dan mengalami atau menjadi korban dari bencana ini. Dan saya mendapat laporan beberapa anggota kita, khususnya di Sumatera Utara ya, daerah Sumatera Utara 1 dan 2, itu juga ada yang terdampak, sehingga beliau-beliau, saudara-saudara kita itu harus mengungsi ke tempat yang aman. Tentunya kita sangat berduka dengan kondisi ini, dan kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai, menjadi kewajiban kita semua untuk menolong negeri ini, untuk saling membantu dan saling mendukung. Ada saudara-saudara kita, bangsa Indonesia, khususnya di 3 provinsi yang sudah saya sebutkan tadi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang banyak sekali ya, lebih dari 3 juta orang, 3,7 juta orang yang terdampak. Dan kita lihat di berita ya, begitu rupa banyak akses terputus sehingga logistik, listrik, kemudian bahkan air bersih itu pun menjadi sulit ya. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya mendorong dan juga ingin memastikan supaya kita mengambil bagian untuk menolong saudara-saudara kita tersebut. Jadi saya harapkan di setiap lokasi jasa salanah di seluruh Indonesia, kita berlomba-lomba untuk memberikan donasi. Jadi seharusnya dari Humanity First, nanti mungkin Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik dalam waktu-waktu senggang ya, di waktu jalsah salanah ini bisa mengunjungi posko Humanity First, dan di sana ada QRIS ya, sehingga bisa melakukan donasi melalui QR. Begitu juga dengan melalui Canda ID juga bisa di pos bantuan sosial. Jadi saya ingin mendorong Bapak, Ibu-Ibu, kita semua untuk bersama-sama bersolidaritas dan menunjukkan rasa empati kita yang tinggi. Kita bantu saudara-saudara kita yang mengalami atau menjadi korban dari bencana yang luar biasa luasnya ini, dengan berdonasi baik melalui Humanity First Indonesia ataupun melalui Canda ID. Insya Allah Ta'ala
donasi dan bantuan dari Bapak Ibu dan kita semua akan disalurkan secara baik dan juga secara tepat. Kemudian sebagai bentuk wujud rasa solidaritas dan empati kita, pelaksanaan jalsa salanah di Sumatera Barat juga kita tunda, dan mudah-mudahan nanti ketika situasi sudah membaik, para korban sudah mengalami pemulihan dan juga infrastruktur sudah mulai dikembalikan atau ditangani oleh pemerintah, pada waktu yang tepat, insya Allah Ta'ala kita juga akan selenggarakan jalsa salanah khusus di Sumatera Barat. Jadi memang khusus untuk Sumatera Barat kita tunda karena empati dan juga solidaritas kita di sana, situasi dan kondisi memang masih belum memungkinkan. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kutipan dari sabda Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz pada kesempatan Jalsa Salanah UK tahun 2010, di mana Huzur menyampaikan nasihat, "Love for all, hatred for none." Bukanlah slogan kosong. Ia adalah panggilan untuk bergerak, menolong dan hadir dalam kehidupan orang lain sebagai sumber kasih sayang. Dan tentunya sebagai anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, untuk menjadi hamba yang memberikan manfaat, memberikan rahmat bagi lingkungan sekitar kita, bagi bangsa kita, khususnya mereka yang mengalami musibah, mengalami bencana. Dan ini momentum jalsa salanah ini juga menjadikan kita untuk sebuah panggilan ya, untuk memberikan donasi dan juga memberikan salah satu wujud bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, dan anak-anakku, sidang jalsa salanah Indonesia tahun 2025, baik di Gondrong Kenanga ini maupun di lokasi-lokasi lainnya. Selama jalsa salanah ini tentunya kita banyak-banyak merenungkan apa yang menjadi tujuan hidup kita, sebagaimana yang tadi Hazrat Khalifatul Masih sampaikan. Dan selama pelaksanaan jalsa salanah ini juga kita harus banyak-banyak berdoa. Tentu di satu sisi jalsa salanah ini membawakan satu syukur ya, membawakan satu kebahagiaan. Karena pelaksanaan jalsa salanah ini berdekatan waktunya dengan genapnya 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Tapi di sisi lain tentu kita harus berdoa, selain untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat, kita juga banyak berdoa untuk kemajuan jemaat ini, untuk kemajuan bangsa ini, dan untuk keberhasilan dan kelancaran jalsa di semua lokasi pada saat ini sampai dengan hari Minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan berkat dan karunia-Nya yang khas kepada kita semua, sehingga jalsa salanah kita menjadi sarana bagi kita untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah kita, dan juga meningkatkan standar hubungan kita dengan sesama umat manusia, dan meningkatkan kualitas dan juga bagaimana kontribusi kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Mudah-mudahan jalsa salanah kita dapat berlangsung dengan hikmat, lancar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang marilah kita berdoa untuk kelancaran dan keberhasilan jasa salanah kita. Berdoa dimulai. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.